Halo pemirsa, senang sekali kami bisa bertemu kembali di acara favorit kita bersama, yaitu Reportase Weekend di akhir pekan bersama kami dari sini, dari Washington DC. Saya Ian Umar. Dan saya Aryatna Budianto. Apa kabar pemirsa? Semoga weekend Anda berjalan lancar dan menyenangkan. Nah, kalau di Washington DC, ini sekarang lagi agak-agak pancaroba ya Ian. Karena walaupun sudah musim gugur ya, mau menjelang musim dingin, tapi kadang-kadang panas, kadang-kadang dingin sekali, angin, hujan, topan dan lain sebagainya. Ya, perubahan cuaca yang sangat ekstrim dan menimbulkan berbagai storm. Betul, ataupun juga badai yang sangat besar dan juga membawa bencana. Dan ini memang adalah dampak dari perubahan iklim yang harus kita waspadai. Namun di Reportase Weekend kita juga akan mengangkat sedikit tentang climate change dan juga perubahan iklim serta liputan-liputan menarik lainnya. Kemasan sekali pakai adalah kontributor utama sampah plastik dunia yang akhirnya mengotori lingkungan. Di Amerika ada toko-toko isi ulang yang berupaya atasi masalah itu. Pelanggan harus bawa wadah sendiri untuk beli berbagai kebutuhan sehari-hari. Walaupun sudah cukup lama bekerja di industri perhotelan, Tara Kurnia, diaspora Indonesia di Ashburn, Virginia, berganti profesi mengikuti amanah orang tuanya. Tara yang sudah belajar silat sejak remaja menjadi guru silat dan juga khotib terbang yang berkeliling memberi khutbah di masjid-masjid di Amerika. Menyukai musik rap sejak remaja, Alif Purnama, generasi kedua diaspora Indonesia di Woodbridge, Virginia, meniti karir di dunia musik. Salah satu lagu yang ditulis Alif yang dikenal dengan nama panggung Kadolif, hasil kolaborasi dengan rapper Amerika ini telah streaming lebih dari 500.000 kali. Pemirsa, gas metana adalah salah satu sumber dari pemanasan global atau yang kita kenal sebagai global warming secara dunia di sini. Dan sampah plastik yang mengenai sinar matahari dan menjadi limbah menjadi sumber utama dari gas metana ini, ditambah dengan sampah-sampah plastik lainnya yang sulit untuk didaur ulang. Contohnya untuk styrofoam yang juga menjadi sumber gas metana serta gas CO2. Dan ini menjadi masalah dunia. Betul. Jadi kita harus gimana nih? Jadi kita harus berupaya untuk mengatasinya dengan cara-cara yang kreatif. Misalnya ya, kalau di kota-kota besar pemirsa, ada beberapa komunitas yang mendirikan toko-toko isi ulang. Nah, ini menarik sekali karena walaupun kita sebagai konsumen agak repot ya, harus bawa kemasan sendiri, tapi ini adalah sebuah upaya yang dijalankan oleh warga untuk bisa menjaga agar jangan sampai sampah plastik menjadi lebih banyak. Sebelum berbelanja di toko ini, wadah-wadah kosong seperti botol dan toples harus ditimbang terlebih dulu, lengkap dengan tutupnya. Setelah itu, pengunjung bisa mengisi ulang berbagai kebutuhan sehari-hari ke dalam wadah mereka. Mulai dari kebutuhan pokok seperti minyak goreng dan pasta, dan kebutuhan perawatan diri seperti sampo dan kondisioner. Mala membuka toko tanpa sampah bernama Trace pada 2021. I got the idea to open the store, it was like 2018, so how many years, almost 6 years ago. I got tired of seeing so much garbage and plastic and trash, like single-use coffee cups, like single-use packaging, and I knew that less and less was going to be recycled. Menurut data Greenpeace, di AS hanya 36% sampah yang didaur ulang. Tapi untuk plastik jumlahnya lebih kecil lagi. Hanya 6% sampah plastik yang bisa didaur ulang. Sementara belasan juta ton sampah dunia berakhir di alam bebas setiap tahunnya. Kontributor utamanya kemasan sekali pakai. In the 3 years that we've been open, we've refilled 21,000 containers. That's just containers. That doesn't even count the things that are not wrapped in plastic. Pelanggan mengaku mendapat kepuasan tersendiri belanja di toko isi ulang. Oh, you feel good because you're doing your little bit for the environment, and the staff are very friendly and helpful, and they're very much into doing for the planet and the environment as well. So yeah, it feels good.
Menurut data dari US Public Interest Research Group, di Amerika Serikat ada sekitar 1.300 toko dengan konsep seperti ini. Ada yang seluruhnya isi ulang, ada yang memiliki area isi ulang yang luas. Toko dengan konsep isi ulang dan tanpa sampah lainnya bernama Fulfillery, telah buka selama 4 tahun. Mereka menawarkan keunikan yang berbeda dengan membuat beberapa produk sendiri. Salah satunya tablet pembersih serbaguna ini yang dibuat dari minyak goreng daur ulang. So you open this up and it looks, once you open it up, you cut it up, add water, and it becomes a really great cleaner. It cleans granite, it cleans wood. Menurut Rini, mengubah kebiasaan berbelanja konsumen sekecil apapun adalah kunci. If the only thing they could do is carry around a reusable straw, that's still saving almost 500 straws a year, right? We just hope that people try to stop where they can. Dengan permasalahan sampah plastik dunia saat ini, menurut para pemilik toko isi ulang, konsep ini selayaknya diadopsi oleh toko dan supermarket besar di masa depan. Dari Virginia dan Washington DC, Valdia Baraputri, Rere Wahyudi, dan Nabila Ganinda, VOA. Ya, perubahan itu memang harus mulai dari diri kita sendiri, dari pola makan, pola berbelanja seperti tadi, dan juga pola menggunakan transportasi umum. Dan pemirsa, masih banyak liputan-liputan lainnya. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut. Pemirsa, Anda masih menyaksikan reportase weekend dari studio VOA di Washington DC. Nah pemirsa, setelah beberapa lama tinggal di Amerika Serikat dan berkenalan, mewawancara dan juga bertemu dengan diaspora Indonesia yang ada di sini, ada banyak di antara mereka yang memutuskan untuk berganti karir atau banting setir, memilih profesi baru. Ya, contohnya diaspora yang akan kita kenalkan ini pemirsa, dia sudah lama bekerja di dunia perhotelan dan memimpin hotel juga dan banyak sekali memanage orang. Tapi akhirnya Tera Kurnia ini warga Virginia, dia memutuskan untuk beralih profesi menjadi khotib terbang. Apakah khotib terbang itu? Dan dia juga mengikuti passionnya untuk mengajar pencak silat kepada anak-anak di Amerika. Tapi kan karena kita muslim kan kita punya pakaian musim ya. Secara umum kan pakaian musim kayak gitu. Ajaran Nabi juga kan kita harus 3 lapis. Sosok yang satu ini memang mudah dikenali dari cara berpakaiannya, apakah pakaian muslim atau baju silat. Menjadi guru pencak silat dan khotib terbang yang memberi khutbah di masjid berbagai kota di Amerika adalah profesi Tera Kurnia. Berangkatnya hari Kamis, Mas. Hari Kamis, kemudian nginep 1 malam di hotel, kemudian besoknya ngasih khutbah setengah jam, udah habis itu pulang. Jadi lebih banyak travelingnya daripada khutbah. Diaspora Indonesia di Ashburn, Virginia yang sudah menetap di AS sejak tahun 2000, awalnya bekerja sebagai manajer hotel berbintang selama 7 tahun. Untuk hobi sehari-hari, saya ngajar silat di Kedutaan Besar Indonesia yang di Washington DC, alhamdulillah. Alhamdulillah jadi ketagihan. Pesilat yang mendalami ilmu bela diri aliran Al-Azhar dan Cimande ini sudah ikut kompetisi silat sejak usia 14 tahun. Seorang guru itu kan panggilan hati aja gitu. Kita ngajar karena kita lihat alhamdulillah murid-murid kita banyak sukses gitu ya. Buat saya tuh alhamdulillah seperti ada rewarding lah istilahnya. Bagi Tera, mengajar adalah sebuah amanah dari orang tuanya, termasuk mengajar silat kepada anak-anak berkebutuhan khusus yang memiliki Down syndrome dan gangguan pemusatan perhatian atau hiperaktivitas. Nggak nyangka gitu, lewat silat ternyata ngebantu. Karena
silat itu ya kalau enaknya kalau latihan silat bukan cuma diajarin secara fisik, tapi gimana supaya dia bisa fokus. Kita ada hening kan, meditasi. Michelle Rashid yang sudah 8 bulan berlatih bersama kedua saudaranya menganggap silat tak kalah keren dari ilmu bela diri lain. I think it's fascinating. I think it's nice. Well, it's not that hard. It makes me like more confident. Harun Rashid, ayah Michelle, senang putrinya belajar silat dan memuji cara mengajar Tera. I think they can learn humility, patience, self-defense, discipline. I was interested in to see what the kids could learn. I think he's very involved with the kids. I think he teaches them a lot. He also jokes and plays around with them, so they don't feel like it's a task, and then they enjoy themselves. Profesi sebagai khotib terbang diawali Tera setelah kerap memberi informasi mengenai kehidupan beragama di AS melalui media sosial. Ia pun mengikuti program sertifikasi menjadi pengkhutbah di Masjid Adam Center, Virginia. Salah satu istilahnya protokolnya itu ya jangan ngomongin politik misalnya, atau jangan keras-keras. Kita tuh janganlah saling membenci satu sama lain gitu loh, karena Islam itu mengajarkan yang damai. Gitu. Banyak sekali ya manfaat yang bisa kita sampaikan. Dari Ashburn, Virginia, tim VOA. Mengikuti passion dan juga sebuah keinginan dari orang tua maupun generasi pendahulu kita itu memang sebuah perwujudan yang sangat mulia pemirsa. Dan kalau misalnya saya ya sebagai umat ya, kalau misalnya lagi sholat terus mendengar ada khotib, melihat ada khotib yang wajahnya saya kenal, rasanya bangga juga pemirsa. Nah sekarang waktunya untuk menyimak update terkini dari dunia entertainment. Ya, dari dunia entertainment, VOA Entertainment Update akan mempersembahkan sebuah cerita tentang seniman karawitan Penny Chandra yang manggung di sebuah panggung bergengsi di kota New York. Semuanya bersama Gandhira Pratama di VOA Entertainment Update. Hey guys, welcome to VOA Entertainment Update, your one-stop shop for everything pop. Guys, memang ada banyak musisi Indonesia yang tembus ke panggung internasional. Tapi musisi berikut ini unik karena spesialisasinya adalah bidang seni suara dan instrumen khas tradisional Indonesia. Roulette Intermedium, panggung pertunjukan legendaris di New York yang pertama kali dibuka tahun 1978, mementaskan seni budaya Indonesia. Ini adalah pertunjukan dari album baru berjudul Wulansi, karya seniman dan komposer Indonesia Penny Chandra, yang juga adalah dosen dan dokter bidang seni karawitan di Institut Seni Indonesia Surakarta. Yang membuat album ini unik, semuanya terinspirasi dari kebudayaan dan kedalaman spiritualitas Indonesia, terutama Jawa. Album ini dirilis di record label bergengsi New York, New Amsterdam Records, dan lagu-lagunya penuh dengan musik dan instrumen tradisional Indonesia seperti gamelan. Musik adalah bahasa universal, dan ini yang membuktikan bahwa gamelan itu lentur, gamelan itu sangat fleksibel, gamelan bisa menembus semua jiwa-jiwa. Meskipun tidak tahu bahasanya, tapi musik menjadi bahasa kita semua untuk saling terhubung dan saling mencintai. She's one of the most dynamic artists I've ever seen, I've ever performed with. She's a wonderful composer. Bisa bahasa Indonesia juga. How did you know Indonesia? Bisa. I've studied in Indonesia primarily gamelan, Balinese and Javanese gamelan since 1996. Menurut multi-instrumentalist Shazad Ismail yang ikut tampil di pertunjukan ini, Penny mempunyai bakat dan berpeluang membuat musik tradisional Indonesia menjadi terkenal. She's the deepest singer, deepest composer. It's very profound to play with her. Penny has that strong possibility to speak to people that are outside of the history and the culture that she's coming from. Terus dari Penny, apakah ada tips untuk para musisi Indonesia yang ingin tembus di pasar internasional? Keyakinan bahwa budaya ini adalah kekuatan kita.
dimanapun kita berada. Jadi teman-teman di Indonesia, jangan malu. Budaya kita adalah DNA kita. Harus kita jaga dan kita rawat. Dan ini adalah kekuatan untuk kita bertanding di sini. Thank you very much. Alhamdulillah. Thank you. Ada film baru karakter antagonis ikonik dari DC Comics, Joker. Dan kali ini filmnya dibintangi oleh penyanyi terkenal loh. Check it out. Film sequel Joker, Folie à Deux, yang sudah dinanti-nantikan, baru saja dirilis. Dan bintang Joaquin Phoenix juga antusias memerankan kembali karakter anti-hero ini. Di mana sebelumnya, ia berhasil meraih piala Oscars di tahun 2020 untuk kategori Best Actor. I wanted to know what the character was like after the events of the first film, what happens when he's sitting in a cell for a couple years and thinking about what he did. And so I just thought it was really interesting. And kali ini, aktor lawan mainnya adalah artis ternama Lady Gaga yang mengaku punya pengalaman baru ketika memerankan karakter ikonik Harley Quinn. You know, there's a way that it deeply changes me for when I'm on set, you know, and I'm very in the character and really focused on telling the story, being in the moment. And Harley is not just what's in the movie, it's everything I put into it, and it stays with you. Sementara, sutradara Todd Phillips merasa bersyukur bisa bekerja sama dengan artis multitalenta Lady Gaga, terutama di film ini. Banyak elemen musikal. But having her on set was the dream. I mean, we're going to do music. To find an actor that brings music with them was almost like a no-brainer. It almost seemed too right. But she was great. I mean, she's a great actress, great to have around so she could tell Joaquin when, no, you're off key in a bad way, you know, and all those things. Yeah, it was great. I think it's gonna be an amazing movie. Oke, sekian dulu dari VOA Entertainment Update. Saya Gandir Pratama signing out dari studio VOA di Washington DC. I'll see you next time. Peace. Joaquin Phoenix dan juga Lady Gaga, waduh, dua artis yang sangat multitalenta ini, mereka beradu akting, harus ditonton ini. Iya, apalagi katanya Joaquin Phoenix dan Lady Gaga itu juga menampilkan kebolehan mereka dalam menyanyi. Jadi nggak bisa dilewatkan ya, menarik sekali. Oke pemirsa, sekarang kita istirahat lagi. Tapi jangan kemana-mana, reportase weekend akan segera kembali setelah pesan berikut. Pemirsa, Anda masih bersama Reportase Weekend. Dunia entertainment di Amerika memang berkembang pesat, apalagi dunia industri musiknya. Dan ini menjadi daya tarik bagi para musisi di seluruh dunia. Lalu bagaimana dengan musisi Indonesia sendiri ataupun juga diaspora Indonesia yang teraspirasi untuk masuk ke dunia musik di Amerika? Ada banyak cara memang. Dan menurut pakar, perkembangan dunia musik di Amerika juga tergantung terhadap pemasarannya dan juga perkembangan media dan teknologi yang harus adaptasi terus. Iya, nah kita akan mengajak pemirsa untuk berkenalan dengan seorang diaspora Indonesia second generation, namanya Alif Purnama. Dia dari kota Woodbridge di negara bagian Virginia. Dia yang punya nama panggung Kadolif, ini bekerja sama dengan rapper Amerika yang lagunya sudah di-stream lebih dari 500.000 kali. Yuk kita kenalan. Nama saya Alif Purnama, and I was very fast when I did Taekwondo. So it was like, people said it was like Bruce Lee, like Kato. That was his name when, for the movie Green Hornet, that was his name. And then from Kato, I also got Lee from Nama saya beneran Alif. So I just combined it together, and that's where Kato Leaf came from. Inilah Kato Leaf, musisi dan penyanyi dengan lagu hits Number 9, hasil kolaborasi bersama rapper Tommy Richman yang telah di-streaming lebih dari 500.000 kali.
Number 9 is one of my favorites because we made this without thinking it was going to be a big song. When me and Tommy made Number 9, we were more like, this is what we like. We don't care what they think. And then we just got lucky and people loved it. Kato Leaf atau Alif Purnama menyukai musik rap sejak usia 14 tahun. Ia mengambil kelas paduan suara saat SMA di Woodbridge, Virginia bersama Tommy Richmond. Keduanya kemudian pindah dan menetap di New York untuk melanjutkan kuliah. Musik menjadi semakin menarik bagi Alif dan ia mulai berpikir untuk merintis karir di bidang ini. When I first started, I used to produce, tapi sekarang lebih fokus ke menulis lirik. So I like songwriting a lot. I like poems, and I think focusing on one makes it stronger daripada balancing two things, you know. Banyak lagu yang telah ditulis Alif kebanyakan bertema patah hati seperti 2002 Prada, karya terbarunya yang bernuansa retro. Heartbreak. a lot of sad love stories, you know. But I think that also makes it turn into something beautiful because I like doing sad lyrics, but the instrumental is always fun. Now I can look back and then I can like smile, like I'm happy that happened. Tony Montano, DJ yang kerap bekerja sama dengan Alif, memuji karya musiknya. But Kato Leaf, a creative mind, a man of the community, cares about people, but also everything he does is original. So I would say authentic. The challenge is that now this music is so focused on social media. And so you have to not only be an artist now, you have to also be like an influencer because no one's going to listen to your music if you're not. Sebagai generasi muda, Alif merasa beruntung karena tak asing dengan sosial media. Didukung layanan streaming untuk mendistribusikan musiknya, Kato Leaf juga menjangkau penikmat musik di Indonesia. Setelah sempat tampil pada festival Indonesia di Los Angeles dan New York, sarjana teknik informatika ini juga merasa semakin terhubung dengan akar budayanya sebagai generasi kedua diaspora Indonesia. Oh, there's a lot of people like my age in America that are Indonesian. And then from there, I wanted to do more things like with my culture because I feel like I never did that as a kid. I didn't feel Indonesian culture when I was growing up. And then I realized it was okay after the LA event Irama. And I just want to say that if you feel something, you should go for it. Selain Kato Leaf, sejak 2 tahun lalu, Alif juga merintis koordinator event Majin Moon yang sudah menangani lebih dari 15 event di berbagai venue dan klub. Dari Woodbridge, Virginia, Dania Iman, Nia Iman Santoso, VOA. Semangat terus untuk Alif atau Kato Leaf, Kato the Bruce Lee, I like the name. Keren-keren. Dan kita akan terus ikuti terus perkembangan karir dari Alif Purnama ini. Dan pemirsa, senang sekali Reportase Weekend telah menemani Anda. Tapi saatnya buat kami berdua untuk berpisah dulu. Saya Ian Umar. Dan Ariadne Budianto. Tidak lupa mengundang Anda untuk berpartisipasi di media sosial kami dengan handle VOA Indonesia. Selamat beraktivitas kembali pemirsa. Sampai ketemu lagi di akhir pekan berikutnya. Dadah!